apakah abang mengalami kendala sesungguhnya untuk mengekspresikan karya seni yang ada di dalam diri abang ini? Sebetulnya karena mungkin satu pertanyaan juga bahwa kenapa tidak produktif lah ya, atau ya kurang lebih seperti itu. Jadi yang membuat kita tidak produktif selama ini mungkin itu berkaitan dengan suprastrukturnya, bahwa bicara seni ini kan ada banyak elemen yang kemudian mendukungnya. Misalkan di Labuan Bajo ini harus punya galeri, harus punya taman budaya, sehingga ketika seniman berkarya, ya jangan sampai hanya taruh di studionya sendiri, tapi minimal itu bisa dipresentasikan di ruang publik itu. Salah satunya adalah galeri, dan itu yang masih kurang sih sebetulnya. Dan ya semoga saja galeri itu bisa ada di Labuan Bajo sih, sehingga kami bisa produktif. Kalau misalkan kami tidak punya tempat untuk mempresentasikan karya kami, ya kadang malas juga sih berkarya. Hanya saat sekarang kan memang corona karena kita sering di rumah. Tetapi kalau misalkan tidak punya ruang semacam itu, ya memang ada juga titik jenuh sih. Menjadi kendala selama ini tidak ada semacam suatu wahana yang di ruang presentasi lah. Betul ya, untuk menuangkan imajinasi liar itu ya. Liar dalam hal yang positif tentunya. Bagaimana pengamatan Abang Mart ke depannya soal karya seni di Labuan Bajo sebagai kota pariwisata nih Abang Mart? Betul. Sebetulnya itulah yang kemudian menjadi kegelisahan kami, bahwa seharusnya karya seni juga itu penting untuk diperjuangkan. Karena apa? Karya seni itu adalah bagian dari simbol kebudayaan juga. Dan selama ini pertama mungkin pendidikan ya khususnya dalam dunia seni rupa itu belum ada lah di Manggarai Barat ini, dan mungkin bidang-bidang lain sih mungkin sudah bagus lah ya. Tetapi dalam dunia seni rupa itu masih kurang sekali. Misalnya kan tidak ada mata, misalkan kebanyakan mata pelajaran kesenian itu bahasnya tentang selain seni rupa, dan seni rupanya tidak ada. Itu yang mungkin juga menjadi apa ya, tantangan juga sih. Sehingga ke depan kita berharap bahwa teman-teman yang punya bakat di seni rupa itu, ya oke lah, ayo kita sama-sama berjuang, sama-sama belajar, sama-sama berbagi juga. Dan kita bersyukur bahwa ada program dari Kemenkraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang fokus pada mencari minat itu tadi. Ada dari seni rupa, ada dari seni pertunjukan, ada dari bidang-bidang lain. Dan menurut saya ini sangat luar biasa, karena sebelumnya belum ada program semacam ini. Dan dengan program itu ada beberapa teman-teman, salah satunya ada Nardo yang buat karyanya itu tamat SMA, tapi karyanya sudah bagus. Di belakang ada di belakang. Tapi yang komodo-komodo itu. Iya. Wearable, ada wearable. Ya, itu dari teman-teman anak muda yang ikut dalam program akselerasi. Itu program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan menurut saya itu program yang sangat bagus untuk melihat, untuk mengembangkan bakat-bakatan generasi muda sih. Ya luar biasa sekali ya. Ya memang kalau kita amati bagaimana di Bali itu Bang Mart ya, seniman-seniman itu tersalurkan dengan leluasa, mereka punya dan ini sesungguhnya dibutuhkan juga oleh wisatawan begitu ya. Apakah nanti pangsa pasarnya itu adalah edukasi untuk art dan lain sebagainya, tapi memang hal yang positif bahwa sekarang itu pemerintah ternyata memiliki atensi juga gitu ya, dan lebih khusus dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu tadi yang sudah menyelenggarakan kegiatan itu. Abang Mar, sebelum kita lanjut, saya tertarik dalam tulisan ini ada 1+1 sama dengan -1+5 gitu. Boleh diceritakan, ini ada gambar atau lukisan ini seorang wanita dan dia adalah seorang gadis yang jelita, dan di sana ada air mata yang tergulir di pipinya yang begitu lembut gitu ya. Dan bibirnya yang berwarna merah, juga hidungnya mancung sekali. Ini bagaimana ini Abang? Sebetulnya kalau karya ini pertama modelnya waktu itu Cindy Suwartan, dan sudah itu berkaitan dengan tulisan 1+1 kurang 1 tambah 5 tambah 5 kurang 5 tambah 10 sama dengan matahari. Saya menggambarkan bahwa kehidupan kita itu ada naik turunnya.
Oke. Ada naik turun, ada naik, sudah itu ada jatuh, naik, jatuh, naik, jatuh, dan ketika konsisten pada jalan yang sama tadi, maka kita akan menemukan menemukan kekuatan, menemukan mimpi besar kita. Oke. Tapi catatannya kita harus konsisten. Jangan sampai ketika kita jatuh ya cari jalan lain lagi, jatuh cari jalan lain. Kapan kita ketemu mimpi besar kita? Maka ini sih sebetulnya menggambarkan tentang pengorbanan sih. Bahwa hidup itu memang butuh pengorbanan. Tidak ada yang instan sih. Oke. Mataharinya apa itu? Mataharinya itu mimpi besar kita. Suatu saat akan tercapai mimpi itu. Oke. Ya, betul. Artinya setiap coretan-coretannya Abang Mar ini memiliki makna gitu. Sebetulnya semuanya sudah kan seniman tuh biasanya dia menghadirkan simbol-simbol itu untuk menyuarakan, untuk memperkuat konsepnya sih sebetulnya. Oke, memang interpretasi itu yang paling bermagnet. Ya. Dan ketika lihat lukisan ini, ketika saya dihadapkan pada tantangan-tantangan, biasanya kan kita hidup kita ini selalu ada tantangan. Dan kadang kita, kayaknya kita mundur ya. Tapi ketika lihat lagi lukisan ini, di atas itu ada matahari. Jadi itu lukisan ini selalu motivasi saya sih. Oke, luar biasa sekali. Apa yang ingin Abang sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, adik-adik kita, generasi muda di Manggarai Barat, agar mereka berani untuk menampilkan, mempublikasikan karya seni yang mereka miliki? Oke, pertama harus menghargai apa yang menjadi kekuatan kita, artinya melihat diri kita potensinya apa dan harus menghargai itu, bersyukur terhadap apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan di samping itu juga kita harus selalu mencoba. Ketika kita punya bakat itu jangan mentok di situ saja, tetapi kita harus selalu belajar bahwa saya tuh harus pengennya bisa seperti itu. Kalau sekarang saya hanya bisa sketsa, minimal di kemudian hari saya bisa menggambar. Atau misalkan sekarang saya bisa menggambar, minimal di kemudian hari saya bisa melukis. Dan tingkatan itu harus selalu di dalam proses itu. Maksudnya kita selalu membuat itu untuk kita selalu membenah diri, untuk kita selalu belajar. Dan juga di Lontar ini kita sangat ini sih, kalau misalkan mau diskusi, mau belajar, bisa datang di sini karena kita juga ke depan ini mungkin lebih banyak berkarya di sini sih. Karena kalau sebelumnya kita banyak sedikit agak keluar dari ini sih, tapi tetap berkarya seni. Bagaimana menemukan bakatnya, Bang? Pertama tentu ada banyak cara ya. Dan pertama kalau saya sih melihat, kalau saya dulu memang lebih banyak bertanya sih, misalkan di dinding rumah kita mencoba melihat, wah ini bagaimana ya, kok bisa jadi seperti ini, ya tentu punya alasan. Dan kalau misalkan kita juga punya suara yang bagus, ya minimal kita nyanyi dulu di rumah. Kalau misalkan ada apresiasi dari bapak mama, kenapa kita tidak bisa kembangkan itu? Dan ya mulai pelan-pelan dan motivasi menjadi kata kunci sih sebetulnya. Kalau misalkan kita punya bakat kecil, motivasinya harus besar. Dan ketika punya motivasi itu pasti bakat itu akan selalu naik. Menurut saya sih seperti itu. Kapan Umar menemukan bakat melukis ya? Kalau itu memang lambat masuk tadi, tapi boleh diceritakan. Ceritakan lagi ya. Sebetulnya bakat saya itu mulai kelas 2 SMA dan sebelumnya sama sekali tidak ada. Tidak ada. Bahkan nyanyi juga tidak. Sama sekali tidak. Paling main bola RT lah. Main bola RT. Paling itu saja. Tetapi pas kelas 2 SMA, saya melihat salah satu lukisan repro dari wajah Yesus Kristus. Waktu itu saya melihat tidak mungkin ada kamera pas masanya Yesus Kristus. Itu tidak mungkin. Sama sekali tidak ada. Dan kamera itu mungkin abad jauh sekali dari masa itu. Lalu dari situ saya berpikir, ini pasti imajinasi manusia ini, pasti. Dan saya pikir, ya kenapa mereka bisa, kita tidak bisa. Makanya saya mencoba untuk melihat secara detail. Ternyata dalam proses melihat itu, ternyata sederhana sih sebetulnya melukis ini. Dan saya sudah berpikir tentang itu. Artinya di situ hanya bermain warna. Dan saat itu memang saya sudah memikirkan tentang itu. Artinya saya mencoba untuk merefleksikan, sudah itu menganalisa. Dan saya menemukan bahwa
ini sangat sederhana sekali. Apa yang mereka buat ini sebenarnya kita juga bisa buat hal demikian. Dan waktu itu saya mencoba merepro kembali lukisan itu dan orang tua saya sangat mengapresiasi. Dia bilang, wah ini lukisannya luar biasa sekali. Dari apresiasi itu kemudian timbullah motivasi saya. Akhirnya berjuang terus gitu ya. Di SMA Kaloyola juga akhirnya saya selalu berkarya. Ya, kurang lebih seperti itu sih awalnya. Ya, lalu bagaimana peluang bakat melukis di Manggarai Barat ini, termasuk tantangan di tengah pandemi ini, Abang? Ini lanjut dari pertanyaan Abang Servas tadi. Ervas. Peluang di saat pandemi, memang kalau dari sisi ekonomi, saya rasa apa yang saya rasakan sebetulnya itu juga yang dirasakan oleh teman-teman pariwisata. Bahkan semua orang pasti merasakan hal demikian. Tetapi kembali lagi bahwa kalau misalkan dari sisi ekonomi kita tidak dapat, dari sisi pengetahuan itu yang kemudian kita dapat saat ini. Ada pengetahuan lebih terkait dunia seni, juga ada pengalaman lebih terkait dunia seni, dan kita harus bersyukur itu. Artinya dari sisi ekonomi kita hancur, ya oke lah, kita tidak bisa meratapi itu seperti itu terus, tetapi kita harus bangkit, kita melihat sisi lain yang kemudian kita bisa lakukan. Ya, saya rasa seperti itu. Dan yang berikut, tips buat anak-anak yang belum menemukan bakat ini. Untuk menggali dan menemukan potensi ya. Lalu tips bagi pelukis sebagai sumber kehidupan ini. Tips menjadi pelukis sebagai sumber kehidupan katanya. Memang menjadi pelukis itu ya memang tidak gampang sih. Tetapi juga gampang kalau misalkan kita sudah menemukan ruhnya. Sebetulnya gini, misalkan kreativitas itu kan kalau misalkan satu tidak bisa jalan, ya kita coba cari jalan yang lain lagi. Artinya itulah kemudian yang namanya kreativitas. Artinya saya secara pribadi hanya belajarnya dari seni lukis, tetapi saya mengimplementasikan ilmu saya itu dalam konteks yang lebih luas lagi. Misalkan saya buka usaha dekorasi, dan itu kita kalau misalnya kita tidak punya dana untuk buat dekorasi, ya kita kolaborasi dengan orang lain. Ada cara kan untuk, dan betul. Itu yang kita buat selama ini. Artinya dekorasi yang kita jalankan selama ini, misalkan kita tidak punya modal, ya kita cari teman-teman yang punya modal. Artinya itu yang itu yang disebut bobol itu ya, berani optimis pakai tenaga orang lain. Iya betul. Kan ada banyak cara kan. Artinya ketika kita tidak bisa ini, ya kita undang teman. Misalkan kita tidak punya barang dekor, ya udah kita ambil daun apa saja yang ada di sekitar kita. Malam ini saja Bang Mart, ketika mau berbicara podcast studio itu sangat sederhana, akhirnya mampirlah di Lontar Art studio dan tampilannya menarik jadinya. Lanjut. Ya kurang lebih sih seperti itu sih. Artinya kreativitas itu sangat dibutuhkan. Artinya kalau misalkan kita tidak punya ini, kita merespon, kita menghadirkan orang lain. Atau misalkan kita tidak punya barang dekor, kita mencari barang-barang di sekitar kita yang bisa diaplikasikan. Artinya kalau misalkan dari seni lukis kita tidak dapat ekonomi, ya kita implementasikan dalam hal-hal lain yang notabene tidak terlepas dari dunia kreativitas. Saya rasa seperti itu sih. Yang berikut kita ke Abang Roni Apong. Beliau juga anak muda yang sangat progresif ya. Baru-baru ini dia bagaimana membangkitkan, mengkonsolidasi spirit semangat dari keluarga besar yang ada di Bukit Porong untuk dijadikan Bukit Porong itu sebagai destinasi pariwisata baru destinasi atau atraksi wisata alam baru di Manggarai Pegunungan gitu ya. Dan beliau ini tentu kita apresiasi juga, sama memiliki semangat seperti Abang Mart. Disampaikan di sini Abang Mart keren sih ini. Keren ini katanya, melukis dengan mengenal potensi dalam diri gitu ya. Tentu kita ucapkan Abang Roni selamat malam, salam untuk keluarga besar yang ada di Bukit Porong dan terima kasih telah berada bersama kita. Berikut kita ke Kakak Meki Baitanu ya. Boleh anak saya pergi belajar melukis katanya? Bisa sekali. Bisa sekali ya. Artinya saya sih sangat terbuka kalau misalkan kita lagi di rumah, ya datang saja. Artinya sekarang kan sudah ada WA, misalkan tanya lagi di rumah, ya silakan datang. Luar biasa ini ya. Memang Abang Mart ini sudah disampaikan itu untuk Kakak Meki tadi ya, bahwa memang di sini ini open for everyone, begitu, terbuka bagi siapapun yang ingin mendalami bakat lukisan begitu ya. Apabila Abang Mart memiliki hanya catatannya bahwa jangan formal.
karena ketemu dengan seniman itu kadang memang tidak formal sih, tidak ada harus pakai surat lah, pakai apa, intinya ada waktu di rumah datang saja. Oke. Ya, tentunya terbuka deh. Oke. Dan yang terakhir dari Abang Servat juga disampaikan potensi kreatif seperti inilah yang perlu didukung oleh pemerintah ya. Oke, harapannya tentu ke situ. Nah, saya dengar bahwa Abang Marit ini dalam waktu dekat menyelenggarakan pameran virtual gitu ya. Betul. Boleh dibagikan kepada kita. Kemungkinan besar ya beberapa sahabat mau bicara gitu ya, atau sahabat mau bicara yang nantinya akan menyaksikan live talk kita ingin mengambil bagian dalam kegiatan itu, Bang. Sebetulnya pandemi gelombang kedua ini seperti yang saya bilang tadi, ini kayak ada bom yang sedang ada dalam diri saya untuk mau meledak, untuk mengekspresikan bahwa saya harus menyuarakan sesuatu saat ini. Kita tidak bisa diam lagi untuk menyuarakan apa yang terjadi saat ini. Dan karena memang ada gejolak dari dalam diri kita, kemudian saya sangat produktif sih. Bisa aja satu hari itu kadang saya bisa buat 2-3 karya. Kadang juga kalau misalkan capek kita istirahat dulu. Dan di pandemi ini ternyata ada begitu banyak inspirasi yang saya dapatkan. Dan saya melihat pandemi ini dari sisi positifnya banyak sekali. Sehingga pertama saya menemukan banyak inspirasi. Kedua, bahwa ternyata pandemi ini ada begitu banyak hal-hal baru yang sekarang kita bisa belajar. Salah satunya misalkan ada aplikasi untuk pameran virtual. Dan aplikasi ini buat saya ini keren sekali. Ini benar-benar luar biasa sih. Kenapa ini luar biasa? Karena saya melihat bahwa di balik keterbatasan kita di Indonesia Timur ini, misalkan kita tidak punya museum, kita tidak punya galeri, kita tidak punya infrastruktur lainnya, datanglah pandemi ini. Dan orang kreatif di seluruh dunia ini mencoba untuk menciptakan aplikasi-aplikasi yang adaptif. Adaptasi terhadap situasi dan era teknologi juga. Era digital ini. Dan saya melihat bahwa salah satu aplikasi ini menyediakan semua kekurangan kita di Indonesia Timur ini. Itu yang ini keren sekali. Sehingga saya produksi karya dengan semangat tadi, dan saya menemukan ada ruang untuk saya presentasi, dan itu yang saya temukan di saat pandemi itu. Makanya saya melihat bahwa pandemi ini bukan hal yang negatif, tetapi hal yang positif hadir dalam diri saya. Luar biasa. Artinya memang sudah nanti di dalam ruangan pameran virtual itu, Abang Mat ya. Hampir tidak bisa membedakan kualitas pameran dalam hal ini secara atribut mungkin ya. Iya, betul. Ruangannya sama, desain dan lain sebagainya gitu. Betul. Menariknya gini, kalau misalkan ruang konvensional seperti galeri, museum, secara konvensional itu sudah bagus sekali misalkan. Dan jujur saja bahwa kalau misalkan kita membandingkan antara Indonesia Timur dengan Indonesia bagian barat, bahwa itu jauh minta ampun, itu jauh sekali. Dan dengan adanya aplikasi ini, saya melihat bahwa ini kita sedang start sama ini. Start sama sekarang. Misalnya gini, di Jogja, Jakarta, Bandung, Bali itu sudah ada galeri. Dan galerinya secara fasilitas itu lengkap semua. Di Indonesia Timur sama sekali tidak ada. Dan itu adalah kendala untuk kita berekspresi. Aplikasi ini hadir, semuanya sama. Galeri yang ada di Jakarta mungkin lebih bagus juga dengan aplikasi ini. Tinggal tuangkan gagasanmu. Iya, makanya kita produksi karya saja sudah itu masuk ke aplikasi ini. Karena di dalam sudah ada galerinya, sudah ada museumnya, sudah ada fasilitas dari galeri ini sudah lengkap juga, ada lightingnya, ada pokoknya segala macam itu sudah tersedia di aplikasi ini. Seperti pameran di nyata gitu. Betul. Dan bagusnya bahwa saya melihat bahwa kita punya kesempatan yang sama, kita punya star yang sama di masa pandemi ini. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan dunia teknologi ini. Itu. Maka catatan saya bahwa ini kesempatan terbaik untuk kita Indonesia Timur untuk merebut posisi ini. Ini kesempatan terbaik karena apa yang teman-teman di Jawa buat juga akan sama dengan apa yang kita buat. Di era digital ini semua sama.
dan ini kesempatan terbaik menurut saya. Oke. Catatan penting sih. Oke. Tentu kita semua ya sahabat Umur Bicara memberikan apresiasi ya tentunya atas inovasi yang dilakukan oleh peguyupan seni mungkin ya di dunia, betul. Yang meng-create atau menghadirkan suatu wahana baru untuk pameran. Dan yang berikut tentu sebagai sesama putra daerah ya, sebagai sesama orang muda juga kita mendoakan begitu ya, agar dalam pameran itu nanti Abang Mart sukses begitulah Bang Mart ya. Amin. Dan ini dukungan dari teman-teman semua sih. Oh iya, siap. Kita selalu doakan tentunya lah. Oke, sebelum kita yang sesi berikut ya, kita ingin menyapa sekali ini sahabat kita mau berbicara ya, Bayu Demaret ya, disampaikan sukses selalu buat Kak Elois, Tuhan memberkati ya. Dan juga saya mendoakan ya, Tuhan memberkati juga untuk Bayu ya, sukses juga untuk Bayu, juga sukses tentunya lebih khusus untuk narasumber kita ya Abang Mart yang dalam waktu dekat tanggal berapa itu Bang? Sebetulnya kita masih produksi sekarang sudah sekitar 18 karya, targetnya sekitar 25 karya. Kalau misalkan 25 karya sudah kita buat, tinggal nanti tanggalnya menyusul lah. Oke. Yang berikut ada Abang Boy Berkelana, disampaikan izin tanya ya, bagaimana dukungan Pemda selama ini untuk aktivitas seni dan kesenian di Manggarai Barat yang Abang alami? Selama ini sih mungkin belum terlalu ya. Mungkin suatu waktu mereka akan mendukung kita, tetapi sampai saat ini belum terlalu. Tetapi yang benar-benar mendukung aktivitas berkesenian ini dari pusat sih. Oke. Dari pusat. Oke. Sekarang apa yang mau Abang sampaikan kepada otoritas ya, pengambil kebijakan kita, Pemda lebih khususnya gitu ya, terkait bagaimana eksistensi dari sahabat-sahabat kita, sahabat Umur Bicara yang memiliki bakat seni ini agar di backup lah. Oke. Sebetulnya kalau misalkan kita bicara tentang pariwisata, itu tidak terlepas dari dunia seni. Dan apalagi Labuan Bajo ini kan, atau NTT juga ini sekarang sudah masuk ke wisata premium lah ya. Dan untuk melengkapi aktivitas pariwisata ini, inilah salah satu pendukung yang menurut saya sangat setia sih untuk mendukung pariwisata itu. Sehingga kita berharap bahwa kalau misalkan selama ini belum dilirik untuk mendukung aktivitas-aktivitas berkesenian kami dan teman-teman lain, ya harapannya ke depan bisa mendukung lah. Cara mendukung itu kan banyak sekali. Tinggal bagaimana mendukung mereka mendukung aktivitas kita. Ya, saya rasa yang seperti tadi disampaikan itu ketiadaan tempat untuk pameran ya. Pameran. Bukan pameran. Galeri lah. Galeri ya. Jadi kita berharap bahwa pemerintah daerah mungkin memfasilitasi kami untuk punya ruang semacam itu supaya kami tidak hanya produksi lalu pajang di rumah sendiri, minimal kami bisa presentasikan ke khalayak umum. Dan untuk mempresentasikan itu ya harus ada galeri. Luar biasa. Sekarang Abang Mart Sakius, kita sudah berjalan hampir 1 jam lebih ya tadi ya. Iya, tanpa kita sadari menghampiri 1 jam 30 menit ya. Saya ingin mendapatkan closing statement sebagai harapan, motivasi, juga program ke depan dari Abang Matius ya. Sebagai salah satu seniman yang bagiku bisa disebut seniman tersohor yang memotivasi, menginspirasi dengan hasil karya-karya yang penuh makna selama ini. Saya hanya mau menyampaikan bahwa era digital ini adalah kesempatan emas. Ini catatan penting sekali. Kesempatan emas untuk kita sebagai seniman Indonesia Timur. Kita harus merebut posisi terbaik di skala nasional. Saya rasa itu menjadi kata kunci sih sebetulnya. Dan buat teman-teman yang masih belajar juga harus selalu giat untuk belajar. Kalau misalkan punya bakatnya harus setiap tahun tuh ada peningkatan lah. Dan itu hanya bisa didapatkan dari proses belajar itu. Saya rasa itu catatannya. Lalu program ke depannya? Program ke depannya yang pasti pameran. Sudah itu. Yang kedua kita juga akan selalu berbagi karena ada begitu banyak program dari kementerian sekarang untuk mendukung aktivitas berkesenian kita di Labuan Bajo, dan kita juga sedang mencari generasi-generasi baru yang punya bakat di bidang seni lukis. Kebetulan saya adalah salah satu pelaku
pelaku seni yang notabene sedang dipercayai oleh kementerian luar biasa untuk mencari bibit-bibit baru yang ada di Manggarai Barat ini. Sekaligus kita informasikan mungkin ya bagi siapa saja yang ingin terlibat mungkin ya. Oke, silakan mungkin. Teman-teman yang punya bakat bisa ketemu saya atau bisa melalui Facebook Mart Sakeus atau Lontar Lontar Galeri. Lontar. Soalnya banyak sekali. Silakan kita berkenalan, sudah itu diskusi dan nanti kita akan mencari teman-teman yang punya bakat itu. Ini kabar gembira tentunya ya untuk sahabat Mawar Bicara, semua keluarga besar ya se-Kabupaten Manggarai Barat yang memiliki bakat seperti yang tadi disampaikan. Jangan sungkan untuk menghubungi Abang Mart kita ya, sahabat kita yang ternyata dipercayakan oleh kementerian untuk mengkonsolidasi atau merekrut ya orang-orang yang berbakat di dalam dunia seni untuk nanti diperkuat secara kapasitas sumber dayanya agar menjadi pelukis atau karya seni yang luar biasa gitu lah ya, yang super premium juga begitu ya. Tibalah kita di akhir dari acara kita Abang Mart ya, sudah 1 jam lebih kita ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat Mawar Bicara yang selalu berada bersama kita sepanjang live talk gitu ya. Dan juga terima kasih atas partisipasi, interaksi, berbagi motivasi dan inspirasi ya kepada kami berdua khususnya di malam hari ini begitu ya. Dan sebagai tuan rumah dari Mawar Bicara ya, saya Alusiswar Tim Karya mengucapkan yang pertama tentunya terima kasih kepada Abang Mart Sakeus gitu ya, yang telah bersedia untuk berbagi inspirasi, motivasi tentang dunia lukis dan dunia seni di malam hari ini ya. Yang juga kita sangat membutuhkan bahwa di Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super premium, karya seni itu jangan di nomor 2-kan, tetapi harus disejajarkan dengan aspek-aspek yang lain begitu ya. Akhirnya saya Alusiswar Tim Karya, tuan rumah Mawar Bicara, mengucapkan terima kasih ya sekali lagi kepada kita semua yang telah menyaksikan live talk kita. Sekali lagi saya ingin mengajak kita semua untuk mampir di channel YouTube Mawar Bicara Podcast, like, share dan subscribe ya segala konten yang kita miliki di sana begitu ya. Dan tentu kita membutuhkan dukungan dari sahabat semua untuk ke depan Mawar Bicara ini terus ya berkontribusi dalam hal-hal yang positif dan tentunya menyebarkan hal-hal yang inspirasi dan motivasi kepada sesama kita. Terima kasih kepada kita semua begitu ya. Sampai jumpa. Saya mengucapkan selamat menikmati malam minggu gitu ya. Terima kasih.